Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan membahas struktur direktori dari framework Laravel. Nah, di sini kalian sudah berhasil menginstalkan framework Laravel tersebut, ya. Nah, silakan buka tools editor, ya. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Nah, silakan kalian buka folder project kalian, ya. Nah, di sini ada folder sampp ya, di sebelumnya, yang folder project sebelumnya. Nah, ini folder basic ya. Oke. Oke. Nah, di sini saya akan bahas dimulai dari root directory. Ya, jadi untuk keseluruhan ini adalah sebuah project dari Laravel itu sendiri. Nah, di Laravel itu sendiri di sini ada folder apps, terus ada folder bootstrap, ada config, ada database, ada lang, ada public, ada resource, ada routes, ada storage, ada test, dan vendor, dan sebagainya di bawah sini. Nah, di sini pertama itu kalian bisa membuka ya di Laravel itu sendiri. Nah, ini saya buatkan terjemahannya. Nah, di sini ada satu directory. Nah, sama ya. Jadi ada app, ada bootstrap. Nah, ini ada apa aja sih gitu ya. Nah, folder app di sini ya, directory aplikasi. Nah, ini berisi kode inti aplikasi. Nah, kode inti aplikasi itu apa sih? Hampir semua dari kelas dalam aplikasi yang kalian buat itu ada di sini semuanya. Ya. Nah, kita buka ya folder app dari aplikasi tersebut. Nah, di sini kita buka directory app-nya. Nah, di sini ada folder console ya. Nah, terus ada folder exception, ada folder HTTP. Nah, berkaitan dengan project yang kalian buat. Nah, di sini kalian akan banyak menggunakan folder HTTP di sini ya. Nah, terutama di sini controller. Nah, controller di sini karena berkaitan dengan konsep atau metode yang Laravel gunakan itu kan model view controller. Nah, fungsi dari controller ini adalah untuk mengontrol jalannya gitu ya, proses dari aplikasi yang kita buat. Jadi controller di sini fungsinya adalah untuk mengontrol dari database yang nantinya akan dibuat disimpan query-query-nya itu di model, dan terus view yang nantinya akan berkaitan dengan tampilan atau desain kalian yang akan dimunculkan ke dalam browser. Nah, terus ada middleware. Nah, middleware di sini kaitannya dengan permission atau hak akses. Jadi kalian bisa membuat sebuah login gitu ya dengan middleware ini gitu ya. Nah, jadi nanti kita akan membuat sebuah login tersebut dengan authentication dari middleware ini. Nah, terus di sini ada models. Nah, model di sini, nah kaitannya itu ya, yang tadi saya bilang ada controller, ada model. Nah, model di sini itu kaitannya adalah dengan kalian membuat sebuah query-query yang nantinya akan disimpan di dalam model ini. Nah, terus ada directory bootstrap. Nah, directory bootstrap di sini, nah berkaitan dengan resort dari templating bootstrap, karena framework Laravel itu sendiri itu menggunakan templating desainnya itu dengan bootstrap. Nah, jadi disimpan di bootstrap ini. Nah, terus di sini ada config. Nah, kaitannya dengan konfigurasi. Nah, ada konfigurasi out, cache gitu ya, dan lain sebagainya gitu, ada di sini semuanya. Nah, terus di bawah sini ada database. Nah, database di sini adalah sebuah folder. Jika ingin kalian gunakan gitu ya, ini adalah sebuah folder migrasi database bawaan dari Laravel gitu ya. Nah, misalkan kalian mau menggunakan database dari sini, nah kalian bisa pakai teknik migration. Migration itu berarti kalian merestore gitu ya. Jadi ini kan backup gitu ya, backup migration database-nya. Nanti kalian akan bisa merestore datanya tersebut ke dalam database yang kalian buat. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini bisa digunakan. Jadi kalian misalkan kalian mau bikin login gitu ya. Nah, kalian nggak perlu memikirkan
tabelnya harus ada apa aja. Nah, itu nanti kalian bisa ngambil dari database migration di sini. Nah, terus kaitannya di sini ada lang. Nah, lang di sini kaitannya untuk resort dari bahasa yang kalian gunakan. Misalkan kalian mau menambahkan bahasa selain bahasa Inggris di dalam file ini, nah itu bisa ya resortnya dimasukkan ke folder lang ini. Nah, terus ada public. Nah, katanya public di sini ya, kita lihat ya. Kita udah bahas semuanya di sini. Nah, public. Nah, di tadi public di sini berisi index.php file. Nah, yang namanya index.php itu adalah file inti ya yang dimunculkan ke dalam browser. Nah, file utama yang kita munculkan ke dalam browser gitu ya. Nah, di sini berarti directory public ini berfungsi untuk ya menjalankan semua project kita itu ke dalam browser. Di controllingnya itu semuanya ada di public ini. Nah, terus ada lagi di sini ya, ada resource. Nah, resource di sini kaitannya dengan desain ya. Jadi view-nya gitu ya. Tadi kan di atas itu di apps, di folder apps itu udah ada controller sama model. Nah, ini tinggal views-nya. Nah, views-nya di sini kaitannya adalah dengan desain tampilan, user interface-nya kalian. Jadi kalian bisa membuat sebuah tampilan-tampilan itu dimasukkan nanti ke dalam folder views di sini. Nah, terus ada routes. Nah, selain menggunakan metode model view controller, nah jadi kan Laravel itu kan di kontrol gitu ya. Model view controller itu kan dikontrol oleh controller itu sendiri. Nah, keseluruhan project tersebut ya agar misalkan seperti ini. Misalkan kalian bikin menu A. Jadi nanti akan memunculkan menu A dari controller tersebut. Nah, kalian bikin menu B. Maka nanti kalian akan memunculkan menu B dari controller tersebut. Dan view-nya itu dari yang akan ditampilkan ke website tersebut. Nah, fungsi root di sini adalah kaitannya untuk memanggil controlling ya, controller yang udah kalian buat, menu-menu yang udah kalian buat nanti agar bisa ditampilkan ke dalam browser kalian gitu. Jadi seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas ini gitu ya, bahas roots ini ya. Nah, terus di sini storage. Nah, storage di sini kaitannya adalah untuk penyimpanan gitu ya. Jadi ini ada folder apps. Nah, ini public kan. Terus ini ada framework. Nah, ini ada cache, session, testing, view dan sebagainya. Nah, ini storage hasil-hasil dari ya misalkan kalian testing gitu ya, nanti akan muncul ke sini logs-nya gitu ya, nanti akan muncul ke sini. Nah, terus di sini ada vendor. Nah, vendor ini adalah bawaan dari Laravel sendiri untuk komposer ya. Nah, jadi di sini ada, kalau saya sebutnya lebih ke plugin pendukung ya, agar framework Laravel ini bisa berjalan gitu. Ini kan di sini ada, bisa kalian lihat ada komposer, ada bin dan sebagainya. Ini adalah plugin-plugin tersebut. Nah, di sini terus di sini ada file.env. Jadi di sini ada file-file yang memang resort gitu ya dari artisan. Nah, kenapa tadi kan sebelumnya itu kita sudah menginstalkan. Nah, kita untuk menjalankan project Laravel tersebut itu harus menggunakan artisan gitu ya. Nah, jadi artisan itu yang memang default dari Laravel tersebut. Jadi ketika kalian ingin menjalankan Laravel tersebut, nah kalian harus menggunakan artisan. Nah, di sini ada env. Nah, ini saya harus menjelaskan env ini karena ini berkaitan dengan database ya. Dan penyetingan yang lainnya. Nah, di sini pertama di sini di bagian atas ini. Nah, di sini ada app name. Jadi di sini ada name dari project kalian. Terus di sini app URL. Nah, app URL di sini ini adalah URL dari project kalian. Nah, jadi kalau misalkan seandainya kalian ingin selain menggunakan menggunakan artisan untuk menjalankan Laravel ini, nah kalian bisa juga menggunakan yang lainnya gitu ya. Nah, tanpa sebenarnya kalian pun bisa menyeting framework Laravel ini tanpa artisan gitu ya. Nah, jadi kan kalau misalkan menggunakan artisan kan selalu menggunakan port 8000 gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan pun kalian mau tidak menggunakan artisan, bisa misalkan seperti biasa gitu ya, kayak misalkan kalian menggunakan Apache.
kalian localhost / nama folder kalian. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini adalah untuk URL dari aplikasi yang kalian buat. Nah, terus di sini ada log-lognya ya. Nah, yang paling terpenting di sini ada DB connection. Nah, jadi kalian nggak perlu membuat koneksi database lagi gitu ya. Kalau misalkan di native itu kan kalian membuat sebuah koneksi database itu harus bikin ngetik sendiri gitu ya. Harus bikin file baru. Nah, ini sudah ada di sini gitu ya. Nah, kalian tinggal editing file env ini aja. Nah, oke. Nah, di sini kalian bisa tuliskan database connection-nya menggunakan apa, MySQL atau MySQLi gitu misalnya gitu ya. Atau misalkan SQLite dan lain sebagainya. Nah, terus di sini ada database host-nya, di sini ada menggunakan, bisa kalian tulis localhost atau misalkan menggunakan IP seperti ini ya, 127.0.0.1 dan dengan port 3306. Atau di sini database-nya, nah ini nanti database-nya kita ganti aja, ini masih default ya Laravel. Nah, nanti kita buatkan database tersebut sesuai dengan project kita. Nah, terus di sini ada database username-nya. Nah, ini default-nya pasti root dan password-nya pasti default-nya itu adalah kosong. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus di sini ada broadcast driver, set driver. Nah, ini penyetingan terkait penyetingan ada session gitu ya. Nah, terkait penyetingan ada session itu misalkan ini terkait ke authentication gitu ya, sessionnya seperti apa, nah cache-nya seperti apa, terus di sini ada memcache gitu ya, terus di sini ada redis host sampai ke mail. Nah, ada penyetingan SMTP dan sebagainya gitu. Jadi kalau misalkan aplikasi kalian ingin bisa ada ngirim email dan sebagainya, ini bisa kalian setting. Jadi seperti itu. Nah, oke. Nah, mungkin itu saja terkait terkait struktur directory dari Laravel. Nah, kita akan lanjut untuk membahas terkait routing tadi ya. Nah, routes tadi di sini. Nah, jadi kaitannya ini tuh digunakan seperti apa sih gitu ya. Kita bisa mempraktekannya seperti apa. Nah, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.